Nah, kalau kita lihat logika orang-orang kafir, maka logika yang terjadi logika kebalikannya juga begitu. Seperti misalkan yang terjadi ketika yang terjadi dengan Bani Israel begitu, ketika Musa berusaha mengeluarkan mereka dari penindasan Firaun kepada kemerdekaan gitu kan, kepada keimanan, kepada tauhid gitu. Di tengah jalan kan mereka kemudian mengambil patung sapi yang bisa bicara yang dibuat oleh Samiri dengan mencampur bahan material logam itu dengan asar dari Rasul gitu, asal dari utusan Allah, asal dari malaikat gitu. Allah menceritakan ini di Quran surat 2 ayat 55. Silahkan dibuka Al-Baqarah ayat 55. Kita bisa lihat bagaimana logika orang-orang yang tidak beriman. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata gitu, ya Musa, hei Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallah, sampai kami melihat Allah. Dan melihat Allahnya tidak tanggung-tanggung, mereka bilang jahratan gitu, dengan terang, jahr gitu kan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Jadi mereka kemudian oleh Allah langsung diazab, disambar halilintar. Jadi logika orang kafir seperti ini. Mereka tidak mau berpikir. Mereka pengen lihat, gitu kan. Gitu. Seeing is believing, begitu logikanya. Gitu. Nah, berbeda dengan yang Allah inginkan kepada kita, orang-orang yang beriman, bahwa kita mau berpikir, mau menggunakan akal kita. Begitu. Nah, selama ini kan kalau kita di kelas misalkan SMA gitu kan, atau waktu kuliah gitu, ketika dosen ngomong tentang nanopartikel gitu kan, kita nggak lihat nanopartikelnya, tapi kan kita percaya gitu. Nggak ada yang ngomong ke gurunya atau ke dosennya, Pak Guru, saya nggak percaya, coba Bapak bawa ke sini atomnya, mikroskop saya mau lihat gitu kan. Nah, kita percaya gitu. Karena dia bisa membuktikan kebenarannya melalui proses rasional gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah merancang manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dengan memberikan kepadanya kemampuan untuk berbahasa sehingga dia bisa berkomunikasi dan berpikir, sehingga dia bisa kemudian memikirkan ayat-ayat Allah dan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi jalan baginya kemudian untuk beriman. Nah, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jalan menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita kembali kepada keimanan tadi, begitu kan. Kalau kita semua tentu pernah mendengar definisi keimanan, ya, tasdiqu bi qalbi, qaulu bil lisan wa a'malu bil arkan. Dibenarkan dalam hati, kemudian dinyatakan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Artinya iman itu memiliki dimensi pembenaran, dimensi keyakinan dalam hati kita, tapi kemudian juga memiliki dimensi pernyataannya, ada dimensi eksistensinya, yaitu pernyataan kita ketika kita bersyahadat la ilaha illallah gitu ya. Dan kemudian ada dimensi konsekuensinya, yaitu amaliyah tadi, perbuatan gitu. Jadi sebuah keimanan yang sempurna itu pasti meliputi 3 dimensi ini. Sesuatu yang kita benarkan, kita nyatakan gitu kan, dan kemudian kita jalani konsekuensinya. Jadi sesungguhnya apa yang menjadi larangan dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua untuk kita taati dan kita kerjakan, itu merupakan dimensi konsekuensi dari keimanan kita gitu. Jadi sesuatu yang kemudian kelihatannya berat itu menjadi ringan karena ada keimanan itu tadi, karena ada kecintaan itu tadi begitu.
Kalau kita mencintai seseorang, itu sederhananya, apa yang menjadi apa yang menjadi permintaannya, apa yang menjadi keinginannya, begitu kan? Itu kan menjadi sesuatu yang ingin kita penuhi, menjadi sesuatu yang obsesi diri kita juga untuk kita jalankan, untuk kita penuhi seperti itu. Sehingga yang tadinya menjadi kelihatan berat menjadi ringan, gitu kan? Nah, dimensi konsekuensi ini yang sesungguhnya menjadi pembeda antara yang benar-benar beriman dan yang hanya beriman, yang belum benar-benar beriman, gitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu di dalam Al-Qur'an, di dalam misalkan surat Al-Baqarah ayat 219, bahwa setiap orang yang menyatakan keimanannya pasti akan mendapatkan ujian, fitnah. Jadi kalau di bahasa Al-Quran itu ujian itu fitnah, gitu kan. Jadi jangan salah gitu, kalau ada bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, gitu kan. Fitnah itu namanya ujian, bukan fitnah bukan fitnah kabar bohong, gitu. Tapi fitnah yang berupa ujian, cobaan, gitu kan, penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salah nyatet, maaf. 214, mohon maaf. Angka 9-nya mirip sama dengan angka 4. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wa dhara'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan, gitu kan, wazulzilu, hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Jadi orang-orang yang menyatakan keimanannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengakui keimanannya, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari keimanan itu adalah ujian. Jadi yang namanya cinta itu harus dibuktikan, begitu. Ada konsekuensinya, gitu kan. Kalau seorang pria mencintai seorang wanita, konsekuensinya ya dia harus berani melamar nikah, gitu kan. Kalau seorang istri mencintai suaminya, ada pembuktiannya, dia harus setia, gitu kan, sabar, mendampingi, dan sebagainya. Yang namanya cinta itu selalu butuh pembuktian. Demikian pula dengan keimanan kita, butuh pembuktian, maka Allah menguji kita untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak benar-benar beriman, begitu kan. Itulah yang Allah sampaikan kemudian di dalam Quran surat 29 ayat 1. Surat Al-Ankabut ayat 1 dan Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3, gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apa manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatanal ladzina min qablihim falya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Allah membuat ujian dalam kehidupan ini untuk membuktikan gitu ya, siapa di antara kita yang benar-benar beriman. Dan oleh karena itulah maka manusia yang mendapatkan ujian terberat di dalam kehidupannya adalah para nabi dan rasul, begitu. Nabi Ibrahim yang mendapatkan sebutan Khalilullah, manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujiannya berat sekali.
mengorbankan putranya sendiri. Mengorbankan putranya sendiri sebagai bukti bahwa dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW, dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan Nabi Isa disalib begitu kan, ujiannya diburu-buru gitu, mau disalib. Nabi Nuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Dan ujian itu tidak akan bisa dilewati kecuali hanya dengan pengorbanan atau tadhiyah. Dan kita tidak akan bisa berkorban kecuali kita memiliki rasa cinta. Betul kan? Seorang ibu gitu kan yang mencintai putranya, yang mencintai putrinya, gitu kan? Begitu luar biasa pengorbanannya. Gitu. Demikian pula dengan seorang anak, gitu kan? Kalau dia yang paling besar dicintainya adalah tentu orang tuanya, yang demikian besar pengorbanannya kepada dirinya, yang demikian, yang sejak kecil mendampinginya, dekat dengannya, dikenalnya dengan baik, begitu kan, kebaikan dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya saling berkaitan. Baik, mungkin itu yang biasa saya sampaikan sebagai pengantar, begitu kan, tentang materi ma'rifatullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Sekarang sesinya tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan dari ikhwannya, silakan. Monggo silakan. Ya, begini Pak. Jadi kembali ke kata ilah tadi ya. Iya. Jadi kan dalam kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Iya. Sementara di dalam kosakata bahasa Arab kita tahu ada ilah, ada rob. Iya. Nah, sehingga kalimat syahadat kita itu la ilaha illallah bukan la robbi illallah. Iya. Pada dasarnya orang itu kabur bahwasanya makna ilah dan makna rob itu Tuhan. Nah, sementara kalau kita tinjau ulang, kalau hanya sekedar Tuhan saja, Iya. hanya sekedar Tuhan saja, Tuhannya orang-orang Arab itu sepengetahuan saya juga Allah. Dalam satu kasus kita lihat buktinya bahwasanya nama ayah dari Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, yang artinya hamba Allah. Kemudian nama Ka'bah itu Baitullah, artinya rumah Allah. Artinya kan Tuhannya orang-orang kafir itu sudah Allah. Tetapi mungkin bisa dijelaskan lagi tentang terkait titik fokus antara ilah, ya mungkin yang secara harfiah mungkin sesembahan, dengan Tuhan atau Roh itu tadi. Jadi begini, nanti kalau kita bicara materi tentang tauhid dulu itu akan jelas, begitu kan? Jadi tauhid itu kan para ulama membaginya menjadi 4. Itu ada yang 3, ada yang 4. Yang pertama adalah rububiyah, gitu. Tauhidur rububiyah. Jadi tauhid kaitannya dengan posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rabb. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang katanya posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ilah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid kaitan dengan sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada yang membuat lagi, yaitu tauhid mulkiyah yang kaitannya dengan posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik, sebagai raja, sebagai penguasa yang berhak membuat peraturan dan hukum, gitu kan. Apa bedanya antara Rob dan Ilah, gitu kan? Jadi begini, Ar-Rabb itu artinya adalah pencipta, begitu. Al-Khaliq pencipta, pemelihara, kemudian pemilik, begitu kan? Itu Ar-Rabb. Jadi kalau kita bicara tentang alam semesta dan Allah sebagai pencipta alam semesta, maka kita bicara Allah dalam kedudukannya sebagai Ar-Rabb, begitu kan? Kita bicara tentang tauhid rububiyah. Kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, kaitannya dengan tauhid uluhiyah sebagai sesembahan, begitu kan? Bahasa terjemahannya seperti itu. Nah, orang-orang Arab waktu itu mengakui rububiyatullah. Demikian pula dengan banyak manusia zaman sekarang yang agnostik, begitu kan? Ada pernah dengar kata agnostik nggak? Agnostik.
Agnostik itu aku percaya karo Gusti Allah. Ning aku ora melu agama-agama kuwi. Agama-agama itu membuat konflik, peperangan dan sebagainya. Saya nggak ikut-ikut, tapi saya percaya pada Tuhan. Agnostik, mereka mempercayai rububiyatullah. Begitu, mereka percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemelihara alam semesta, yang beri rizki dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Itu pun yang terjadi dengan orang-orang Quraisy waktu dulu. Mereka percaya rububiyah. Ketika mereka diajak Nabi tentang ayat-ayat tentang siapa yang menciptakan alam semesta, mereka percaya itu Allah, sama. Tapi ketika berkaitan dengan penyembahan, dengan uluhiyah, nah nanti dulu begitu kan. Ini ada Lata, Uzza, Hubal, Manat begitu kan. Demikian pula dengan zaman sekarang. Begitu, sama saja. Nah, orang-orang yang tidak percaya rububiyah itu yang dinamakan dengan ateis. Ateis, begitu kan. Mereka tidak mempercayai bahwa alam semesta, manusia dan sebagainya ini ciptaan Tuhan. Begitu kan. Jadi kemudian jalan menuju ma'rifat tadi tertutup bagi orang yang ateis. Karena mereka tidak mengakui bahwa ciptaan apa yang mereka lihat, creation itu adalah berasal dari creator. Mereka percaya bahwa creation itu berasal dari chance. Begitu kan. Yaitu kebetulan. Begitu kan. Untuk memperindah dan membuatnya canggih begitu ya. Kemudian mereka menggunakan teori kuantum gitu kan, untuk membuktikan bahwa kemudian alam semesta ini terjadi karena probability-nya untuk mengembang itu lebih besar daripada probability yang lain, ya, mengembang dia. Begitu. Nah, yang menjadi permasalahan dari tauhid itu di sini. Tentang uluhiyah ini. Begitu kan. Ketika kita bicara tentang syahadat ya, masalahnya adalah di sini uluhiyah ini. Begitu kan. Perbedaan kita dengan yang beragama lain pun di uluhiyah. Begitu kan. Kalau teman-teman yang beragama Nasrani pun juga percaya bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhan Bapaknya, bukan Tuhan anaknya. Tapi ketika bicara masalah penyembahan kan berbeda, begitu kan. Jadi selalu yang membedakan masalah tauhid adalah masalah uluhiyah. Begitu kan. Sedangkan di dalam Islam, begitu kan, pengakuan tentang rububiyah harus menuju pada pengakuan tentang uluhiyah, seperti itu. Karena inilah yang membedakan iman dan tidak, Islam dan tidak, masuk surga atau masuk neraka. Begitu. Di dalam perkara uluhiyah ini. Nah, kalau murukiyah ini kan masalahnya katanya dengan aturan, dengan syariat, aturan hukum. Siapa yang berhak menetapkan aturan hukum, siapa yang aturan hukumnya berhak untuk kita ikuti atau wajib kita ikuti. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah? Begitu kan. Kaitannya seperti itu. Nah, asma wa sifat kaitannya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memaknai itu yang tidak menimbulkan mengarah kepada syirik. Misalkan Allah mengatakan Allah punya tangan, begitu kan. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Bagaimana kita menafsirkan tangan Allah ini sehingga kita tidak terjerumus menjadikan Allah itu mirip dengan hambanya, begitu kan. Seperti itu. Secara singkatnya, wallahu a'lam bishawab, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih sudah cukup menjawab dari teman-teman Ikhwan. Ada lagi? Kalau nggak dari teman-teman Akhwat, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait tentang apakah kita boleh misalnya mempertanyakan kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah mengharamkan ini, mengharamkan suatu hal yang menyenangkan bagi manusia di dunia. Apakah kita boleh mempertanyakan hal itu baik dalam bentuk kata dalam hati ataupun berdiskusi dengan teman ataupun menulis status seperti itu. Yang kedua terkait dengan tauhid syahadat, saya sempat ditanya sama teman dari Afrika non Islam, dia bertanya tentang terkait Syiah. Apakah Syiah itu Islam? Karena saya sendiri sih berpikir tidak, karena saya sebenarnya agak bingung juga. Saya butuh Iya,
Baik, kalau ditanya tentang hukumnya apakah itu boleh atau tidak boleh, saya kurang paham. Mungkin harus ditanyakan kepada yang lebih punya kafaah syariah. Tapi begini, kita tidak akan tahu sebab pastinya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya, betul tidak? Begitu. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, begitu kan? Kita tidak akan bisa tahu sebabnya apa sebenarnya, kecuali Allah menyebutkannya, betul tidak? Misalkan kalau saya melakukan suatu perbuatan, begitu kan? Terus kemudian ada orang yang melihat dari perbuatan dia itu kok aneh, begitu kan? Tapi kan kalau itu sebabnya dia itu kenapa begitu? Sebabnya mungkin kenapa Pak Adi itu kayak gitu? Sebabnya mungkin gini kan? Kita cuma bisa bicara mungkin. Kita cuma bisa bicara tentang zon, begitu. Kalau kita bicara mungkin itu kan sebenarnya zon, itu dugaan, hipotesis. Sebab pastinya harus kita tanyakan sama orangnya kan. Demikian pula dengan masalah halal dan haram. Kita tidak bisa tahu pastinya apa, tapi kita bisa mencari tahu apa sih hikmahnya, begitu kan? Karena syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada makosidnya, ada tujuannya, begitu. Ada manfaatnya, begitu kan? Ada hikmahnya, begitu kan? Kalau Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada hikmahnya yang membawa manfaat bagi kita kalau kita tinggalkan, begitu kan? Sebenarnya kasus yang menarik, saya sering membuat contoh ini, yaitu tentang khomer, begitu. Khomer ini kan jelas diharamkan, tapi proses pengharamannya itu menarik karena kita bisa belajar banyak hal. Misal ketika pertama kali ayat yang turun tentang khomer itu kan tidak bicara tentang hal haram. Dia ayat khomer yang turun pertama kali itu kan bicara bahwa khomernya ada manfaatnya, ada madorotnya, tapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, begitu kan? Begitu. Terus kemudian ketika turun lagi ada permasalahan lagi kan, baru ada pengharaman, yaitu diharamkan ketika sholat, begitu kan? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta, begitu kan? Dan baru yang ketiga kemudian benar-benar diharamkan. Jadi kita bisa belajar bahwa sebenarnya sesuatu yang diharamkan itu pasti madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, begitu kan? Dan mungkin pada waktu ini ya kita belum tahu apa madorotnya, tapi suatu saat kita pasti akan tahu, gitu. Seperti janji yang Allah sampaikan di dalam Quran tadi, bahwa Allah akan menjadikan ayat-ayat yang ada di penjuru ufuk dan di dalam diri kita untuk membuktikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Suatu saat pasti akan terbukti itu. Jangan khawatir, itu kan. Jangan khawatir. Kita sudah di zaman ini kan kita sudah bisa banyak melihat, begitu kan, ayat-ayat Allah yang sebelumnya belum dipahami tapi kemudian terbukti kebenarannya. Dan proses ini akan berlanjut sampai paripurna. Begitu, semuanya terbukti, begitu. Terus kemudian yang terkait pertanyaan yang kedua, apakah Syiah itu bagian dari Muslim apa tidak? Ini pertanyaan yang sulit dijawab karena Syiah itu banyak macamnya, begitu kan. Ada Syiah yang akidahnya masih bisa diterima, begitu, berdasarkan jumhur ulama, dan kemudian ya masih dihukumi Muslim. Dan ada juga akidahnya yang sudah berbeda, begitu. Tapi kan pasalnya kita tidak bisa tahu akidah seseorang kecuali kita bertanya secara langsung, begitu kan. Nah itu aja. Begitu, walau alam bisawab. Jadi kalau yang sudah menyimpang dari syahadat, begitu kan, misalkan mengakui Ali sebagai nabi, begitu kan, atau menganggap Jibril salah nyampaikan wahyu, ya syahadatnya sudah berbeda, begitu kan, imannya sudah berbeda. Tapi kalau hanya jadi kan sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Syiah ini kan muncul karena perbedaan politik, begitu kan, bukan perbedaan akidah, perbedaan politik. Siapa yang berhak memegang khilafah, itu yang saya pahami. Terus kemudian mereka berpecah belah menjadi berbagai macam golongan, karena di antara mereka sendiri pun kemudian berbeda pendapat siapa yang berhak memegang kekhilafahan, begitu kan. Jadi pada dasarnya awalnya mereka berpendapat bahwa yang berhak memegang khilafah itu adalah keturunan Nabi, sehingga sahabat yang bukan keturunan Nabi nggak berhak. Tapi kemudian ketika keturunan Nabi dalam satu tingkat itu banyak, ada beberapa kakak beradik, ya kan pecah belah juga, gitu. Siapa kakaknya? Itu enggak adiknya, yang paling kecil, gitu. Seperti itu kan. Terus kemudian berkembanglah dari bencana itu berkembanglah akidah yang menyimpang, begitu kan, dan seterusnya, begitu.
Sehingga kemudian ada kelompok yang namanya Rafidhah yang kemudian hingga kemudian mereka menafikan sahabat Nabi yang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau yang memang akidahnya itu sudah menyimpang ya bukan bagian dari Islam. Jadi ya patokannya syahadat itu aja. Tapi kalau kemudian mereka masih mengakui Nabi sebagai Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi, Al-Quran kitab sucinya gitu, yang diturunkan Rasulullah, nah itu hukumnya harus dibahas lebih dulu gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi kan permasalahannya mereka punya akidah taqiyah, yaitu menyembunyikan diri. Nah itu yang jadi bikin rumit gitu kan. Mereka punya paham taqiyah, menyembunyikan akidah yang sebenarnya. Jadi mereka tidak mau terang-terangan seperti itu. Itu yang menyulitkan kita. Seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang lain. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Sudah ya, cukup. Masih serok nggak ada? Saya. Yang terakhir ya? Atau disimpan ini? Oh, Terakhir. Ya, Makanya Allah. itu kan terkait tentang itu apa? Rububiyah, uluhiyah, Iya. dan lain-lain. Nah, jadi itu kan katakanlah karena tauhid itu punya ada 4, ya sebenarnya Iya. secara gambaran supaya kita lebih mudah memahami diklasifikasikan menjadi 4. Iya. Nah, untuk dikategori kalau terjadi pelanggaran terhadap salah satu saja dari keempat poin tadi itu apakah sudah bisa dikategorikan sebagai syirik? Kan pelanggaran tauhid yang paling berat kan adalah syirik. Iya. Sehingga soalnya ada beberapa pandangan masyarakat kita bahwasanya adalah seseorang itu dia masih sholat, Iya. tapi juga kadang-kala dia membenarkan perkataannya dukun. Nah, Iya. seakan-akan orang memandang ini tuh bukan sebuah pelanggaran dari syariat. Iya. Karena memang kebanyakan mindsetnya di masyarakat adalah yang namanya syirik itu adalah menyembah kepada selain Allah. Nah, ini Iya. mainstreamnya. Nah, padahal Iya. kalau kita tinjau dari segi itu, yang namanya syirik itu adalah menduakan. Iya. Jadi dia nyembah Allah juga, tapi ke yang lain juga. Itu kan pandangan yang Iya. perlu diluruskan. Mungkin Paham. sedikit dijelaskan. Begini, kalau membahas masalah apa yang membatalkan syahadat, itu ada materinya sendiri. Nah, saya belum siap. Tapi kalau diberi waktu nanti ada materinya ya. Tapi jelas begini, kesyirikan itu yang paling sederhana itu bukan kok menyembah sesuatu di samping Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Seperti yang sering. Jadi jadi dulu kan ketika para sahabat itu begitu beratnya mendapatkan penyiksaan atau gangguan dari kaum musyrikin Mekah, sebelum Rasulullah memerintahkan hijrah ke Madinah kan mereka hijrah ke Habasyah, ke Abisinia begitu, Habasyah, Ethiopia. Waktu itu Raja Habasyah ini agamanya Nasrani, namanya Raja Najasyi ya. Kalau bahasa Romawinya apa? Negus atau Nestorius, saya lupa. Nah kemudian pada waktu itu orang-orang Quraisy itu yang grup kaum musyrik ini nggak rela itu. Kalau ini saudara-saudaranya ini yang Islam ini melarikan diri ke sana, pindah di sana bisa aman tuh nggak rela. Mereka ngirim utusan, gitu kan, seseorang yang pandai berdiplomasi namanya Amr bin As. Waktu itu masih belum Muslim. Kemudian terjadilah berbagai macam dialog, gitu kan. Terus kemudian pada intinya Amr bin As berusaha mendiskreditkan kaum muslimin, begitu ya, dengan memberikan argumentasi kepada Raja Najasyi tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Isa. Jadi kalau umat Islam itu nggak ngakui Isa itu anaknya Allah, gitu. Mereka ngakui Isa itu nabi, manusia biasa dan sebagainya. Terus kemudian dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan membacakan Quran surat Maryam, begitu kan, dan sebagainya. Terus kemudian Ja'far itu menutup argumennya waktu itu dengan mengatakan kurang lebih begini. Jadi dahulu kami ini adalah orang-orang yang menyembah berhala, gitu kan, menyembah patung, dan kemudian agama Islam ini mengajarkan kepada kami tauhid, jalan yang benar, sehingga kami keluar dari kehidupan jahiliyah itu, begitu kan. Terus kemudian Raja Najasyi ini mengkonfirmasi kepada Amr bin As, benar nggak kamu itu nyembah patung?
begitu kan. Kata mereka itu kalian nyembah patung, begitu kan. Bagi kelompok Nasrani nyembah patung ini juga sebuah kesesatan gitu. Idolatry itu sebuah kesesatan. Nah, Ahmad bin Hanbal jawabnya gini, kami tidaklah menyembah patung-patung itu kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan itu diabadikan dalam ayat Al-Quran. Saya lupa ayatnya, mohon maaf. Tapi ada itu. Liyuqoribunallahi zulfa. Jadi yang namanya kemusyrikan itu bukan ada spektrum